Karena kalau kita nggak punya tujuan, kadang-kadang nih kita lupa loh nentuin tujuan. Benar. Kita taunya bola basket atau sepak bola atau cabur apapun, nanti kita bakal juara udah Ya. gitu. Tapi maksudnya juara yang mana? Jadi bikin tujuan itu lebih spesifik. Saya selalu bilang begitu ya. Bikin satu tujuan itu lebih spesifik kemana. Dunia basket Indonesia akan menghadapi sejumlah agenda penting, FIBA Asia Cup, FIBA Women Asia Cup, dan jangan lupa Piala Dunia Basket 2023 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Selain itu, kita juga tengah bersiap tentunya menantikan IBL musim baru di mana punya tim yang baru saja di launching. Kemarin ada 4 tim yang betul-betul membuktikan bahwa dunia perbasketan Indonesia menggeliat. Dan untuk menjawab bagaimana beberapa pertanyaan tentang perkembangan industri basket di Indonesia, tepat di depan saya sudah hadir Sekretaris Jenderal Perbasi, Ibu Nirmala Dewi. Apa kabar, Baik, Mbak Nirmala? selalu baik, sehat, alhamdulillah. Terakhir saya ketemu 2018 kalau nggak salah, waktu itu masih jadi orang bola nih Mbak Nirmala. Masih Sriwijaya FC. Masih Sriwijaya FC. Sekarang di sini belum ada bola basket Mbak, masih ada sepak bola sama bola sepak takraw. Oh, harus ada dong bola basket di sini nih. Pelanggaran kalau enggak. Nah, sekarang kan jadi Mbak Nirmala, sebelum berbicara dunia basket nih Mbak, tentu banyak yang ingin tahu sosok Ibu Nirmala Dewi ini lebih lanjut karena tentunya dunia basket ini juga punya fanatisme yang cukup tinggi juga di Indonesia gitu. Bagaimana awalnya Mbak Nirmala ini sebenarnya dapat terjun di dunia olahraga sebenarnya Mbak? Dunia olahraga itu memang dari dulu saya ngerasa passionnya emang di olahraga. Jadi kita tahu waktu 2018 kan kita nggak hanya untuk Sriwijaya FC saja, tetapi juga kita sibuk dengan Asian Games pada saat itu. Dan sebelumnya juga, apalagi kalau waktu itu kan saya banyak di Palembang, Sumatera Selatan, di mana kota itu juga sangat sibuk sekali dengan urusan olahraga. Kayak SEA Games di Palembang, Islamic Solidarity Games dan sebagainya. Jadi saya ngerasa oke deh, ini kayaknya emang dunia olahraga ini kita dibentuk diri kita jadi lebih sehat gitu kan. Kemudian juga punya banyak teman-teman juga walaupun dari cabur-cabur berbeda. Jadi itu yang bikin saya jadi nyaman banget di dunia olahraga. Dulu saya main bowling. Oh. Awalnya di bowling dulu. Masuk kategori atlet juga berarti ya? Tidak masuk kategori atlet. Enggak. Karena kan juga tetap banyak kerjaan lain ya. Tapi main bowling, kemudian jadi pengurus bowling. Sempat juga di KONI Sumatera Selatan. Dan sampai akhirnya terjun ke sepak bola. Yang kita ketemu 2018 itu pada saat lagi sepak bola tuh. Nah, Sriwijaya FC, terus kemudian juga sempat di KONI Sumatera Selatan. Iya betul. Nah, apa masih sekarang? Udah enggak ya? Kirain masih juga bareng juga posisi. Udah lama, dari sejak Asian Games selesai, kayaknya udah enggak. Nah, ini perbedaan pengelolaan nih, misalnya dari sisi sepak bola, bola basket dan juga olahraga lainnya apa sih Mbak? Hampir rata-rata sebetulnya cabur itu manage-nya dalam memanage ya. Itu rata-rata hampir sama, nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi kalau di setiap cabang olahraga punya karakter sendiri, yes, betul. Bahwa kalau misalnya kita kan kalau di sepak bola yang paling terlihat berbeda itu dari sisi urusan kita sama supporter, salah satunya. Kalau di basket itu nggak terasa, nggak sedemikian terasa seperti sepak bola. Iya sih. Iya kan? Itu yang paling mendasar, yang paling berbeda. Tapi kalau dalam pengelolaan keorganisasiannya hampir rata-rata sama. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering tuh, kalau tadi kan sempat bowling gitu. Tapi sampai sekarang olahraganya apa nih? Gara-gara pandemi berubah nih, gara-gara pandemi. Sepeda tadinya kan sepeda. Jadi kan kalau sepeda kan kita agak-agak jauh-jauhan kan sama teman kita yang juga sama-sama olahraga. Jadi akhirnya lari ke sepeda. Dan pada saat PPKM berubah lagi. Karena PPKM kan kita juga dibatasin, nggak boleh terlalu rombongan dan sebagainya. Akhirnya olahraganya beda lagi, kita olahraga virtual. Olahraga virtual, pertama main game. Kedua tapi betulan olahraga, yoga yang di TV. Iya, pakai instruktur.
Jadi benar-benar komit ya, masih semuanya dalam lingkup olahraga tuh. Tetap olahraga. Setiap hari, wah keren keren keren. Nah, ini yang menarik nih, ternyata juga akhirnya Mbak Nirmala ini kan juga menjadi, sekjen pertama wanita untuk Perbasi. Nah ini, waktu pertama kali ditunjuk, cita-cita apa Mbak yang mau langsung punya sesuatu untuk bola basket Indonesia? Nah itu sebetulnya gue juga kaget ya. Pada saat buka sejarah tentang Perbasi, Iya. ternyata sekjen pertama baru sekali ini. Dan tantangan berikutnya ngelihat lagi bola basket perempuan. Jadi itu jadi satu agenda-agenda yang sebetulnya pengen banget sebagai perempuan, bukan berarti ini urusannya nggak penting yang ini atau lebih penting yang mana, tapi saya juga pengen banget dorong basket putrinya. Betul. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, timnas kita udah pasti untuk mendorong industri harus perform, harus punya prestasi. Dan alhamdulillah sekarang ditunjuk juga Indonesia sebagai tuan rumah Asia Cup dan World Cup. Sehingga itu bisa menjadi satu mesin pendorong timnas kita untuk lebih meningkatkan prestasinya. Itu sih. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah prestasi, tentunya kan harus ada pembinaan juga ya Mbak ya. Cuman salah satunya apa yang sebenarnya bisa dimaksimalin sih sebenarnya dari basket Indonesia? Sampai sekarang mungkin kelihatannya udah banyak sekali ya legend-legend, sampai akhirnya sekarang bintang-bintang baru basket gitu. Tapi yang masih harus dimaksimalin apalagi nih? Yang utama sih sebetulnya masalah prestasi tadi ya. Kalau masalah prestasi kan harus ada tujuan dulu. Makanya sekarang kita kalau meeting sama teman-teman manajer, baik manajernya 5 on 5, 3x3, putra putri dan sebagainya, senior junior, itu selalu nanya dulu target besarnya itu apa gitu. Jadi karena kalau kita nggak punya tujuan, kadang-kadang nih kita lupa loh nentuin tujuan. Benar. Kita taunya bola basket atau sepak bola atau cabur apapun nanti kita bakal juara udah gitu. Tapi maksudnya juara yang mana? Jadi bikin tujuan itu lebih spesifik. Saya selalu bilang begitu ya. Bikin satu tujuan itu lebih spesifik kemana, kemudian baru nanti ditulis tuh kendala-kendala apa yang bisa kita bareng-bareng selesain. Jadi pada prinsipnya cabang olahraga apapun kalau kita komunikasi dan kita kerjasama, gotong royong nih istilah Indonesia, itu kita bisa lebih naikin prestasi kita, tujuan kita bisa lebih kita achieve secara maksimal. Untuk mendapatkan the final destination tadi kan tujuan-tujuan tersebut ya kan. Tapi kalau misalnya ngomongin kendala tadi Mbak Nirmala sempat mengatakan tantangan terberatnya apa Mbak dalam mengelola basket nih? Tantangan terberat ngelola basket sebenarnya ya begini, basket jauh lebih tidak seberat cabang olahraga sebelumnya yang saya kelola. Basket jauh lebih ringan gitu maksudnya gimana ya, nggak seberat itulah. Tantangan tapi tetap ada, apalagi khususnya pandemi begini. Karena masa pandemi kan regulasi berubah-berubah. Kemudian juga seperti kita tahu ketika kita mau ada kegiatan di luar banyak sekali pembatalan. Tapi yang paling penting sekarang kita tetap menjaga supaya teman-teman di atlet juga, mereka para pemain juga tetap menjaga kondisinya tetap. Nah itu jadi tantangan tersendiri juga. Di situ kondisi yang sekarang terjadi antara COVID ini bikin kita lebih merubah-rubah regulasi. Mbak Nirmala berarti ditunjuk pada saat pandemi ya sebenarnya? Saya ditunjuk secara SK sih 2019 akhir. Tapi kan waktu itu SK-nya baru keluar, kemudian saya baru aktif tuh 2020 awal. Dan pandemi langsung. Nah, ini pasti banyak agenda, banyak semua target yang mungkin meleset akhirnya karena pandemi gitu kan, situasi yang nggak jelas, terus kemudian juga banyak pihak yang masih menantikan lah sebenarnya perizinan seperti apa. Nah terus kalau misalnya untuk bisa memastikan nih sebenarnya terutama masalah pembinaan, kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya banyak pihak mengatakan jangankan di olahraga, di sekolah aja bahasa kasarnya kan hilang 2 tahun nih anak-anak gitu ya, termasuk di atlet nih Mbak gitu. Nah itu
seperti apa sih teman-teman pengurus di Perbasi Mbak untuk menyikapi masalah hal pandemi ini sebenarnya dalam kaitan misalnya kayak kompetisi ataupun pembinaan gitu? Ya memang betul. Gara-gara pandemi situasi begini, kita kehilangan kejurnas. Oh, oke. Sudah 2 tahun nih kita kayaknya udah nggak ngejalanin kejurnas daerah. Ya. Iya, sampai ke daerah. Uh-uh. Jadi apa yang dirasain daerah tuh kita juga ngerasain. Dan kita kerap komunikasi sih sama mereka secara virtual. Sebab gini ya, saya juga kadang beberapa kali mempertanyakan mengenai regulasi dengan pemerintah. Maksudnya begini, kalau kita mau bikin satu kegiatan kejurnas, regulasi apa yang harus diterapkan? Kalau mau dibikin seperti profesional IBL, tentu mereka tidak akan bisa, karena dia harus di bubble. Kemudian mereka harus PCR sekian hari sekali gitu. Nah itu kan kalau untuk anak-anak sekolah itu relatif berat. Bahkan DBL pun kemarin saya ngobrol sama Mas Azrul nggak kuat. Kalau harus bubble dan mereka harus PCR setiap beberapa hari sekali. Nggak kuat in terms of dari sisi anak-anak sekolahnya nggak bisa. Costnya jadi tinggi. Ya, biasa, benar. Dan mereka kan nggak bisa, nggak mungkin kita lakukan. Beberapa wilayah kalau oke, tapi tidak bisa semua wilayah melakukan hal itu. Nah ini tantangan. Artinya dari sisi pembinaan kita juga kena dampak. Akhirnya kita Perbasi juga merubah, nyari talent-talent dari beberapa kegiatan-kegiatan basket yang digelar, tapi di zona-zona hijau yang memang boleh. Jadi ya kita lihat seperti kemarin ada TC dari Papua. Mereka TC-nya di Jogja karena di Jogja boleh. Mereka sanggup bayar dan mereka bubble. Dan kita lihat pemain-pemainnya luar biasa. Jadi kita dapat pemain bagus di situ dengan tinggi 2 meter 190. Gitu. Jadi ya regulasi sih sebetulnya yang paling penting kami lagi mintakan sama pemerintah seperti apa untuk kalangan anak-anak sekolah. Nah, sekarang kita yang cukup menarik juga pindah ke IBL nih Mbak, karena mungkin baru saja memperkenalkan 4 klub anyar nih. Ya, tadi kan sebenarnya banyak luar biasa ya, ada kontradiksi, ada gejala dari sisi pandemi ini efeknya apa gitu. Tetapi sebenarnya kan akhirnya industrinya ternyata nggak juga gitu, karena ada 4 klub anyar yang baru di launching. Mbak Nirmala ngelihatnya industri basket seperti apa nih kalau dengan kondisi ada banyak mungkin yang mau coba untuk punya klub basket gitu ya? Ya, saya memaknai ini sebagai satu momentum kebangkitan bola basket Indonesia. Target kita adalah kita perform di FIBA World Cup 2023 melalui Asia Cup dan IBL. Kita lihat juga sudah mulai banyak klub-klub yang tadi disampaikan, sudah mulai banyak klub-klub yang masuk ke menjadi bagian dari klub ini. Apalagi di sini nih udah mulai banyak influencer. Seperti halnya sepak bola, di basket juga terjadi. Benar. Dan kebetulan saya kemarin datang pada saat launchingnya Rans. Saya diundang dan itu memang luar biasa. Ada warna tersendiri, ada warna baru lagi di dunia basket yang kami pikir nih Perbasi harus juga kita langsung menyikapi kondisi seperti ini dan ngikutin untuk mendorong industrinya. Jadi ini industri udah mulai pelan-pelan bangkit nih di dunia basket. Orang jadi udah mulai bicaranya basket, ngelihat sosial media, bicara. Saya teman-teman yang nggak pernah kontak, tiba-tiba kontak saya untuk ngomongin basket gitu. Gue bilang, lu ternyata main basket? Ya gue main basket sih sebenarnya gitu. Tapi dia jadi suka sama klub ini, terus dia bahas. Ini pemainnya jangan ini mesti ini kurang big man nih, ini kurang ini gitu. Saya bilang wah oke. Ini sebuah harapan yang mungkin saya pikir sih bisa jadiin semangat baru buat kita. Stakeholder dan ekosistemnya tumbuh ya berarti ya Mbak ya. Dan saya juga ngelihat banyak sekali sekarang lapangan basket baru, terutama di Jakarta sih kalau saya ngelihat gitu ya, di wilayah Jabodetabek khususnya gitu.
dan keren-keren lah sekarang. Jadi memang ini menjadi salah satu hal utama juga yang supaya olahraga basket mungkin terus meningkat. Nah, pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya tadi ngomongin masalah hubungan federasi dengan pemerintah, Mbak. Regulasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masa yang mungkin boleh dikatakan harus menunggu ya semuanya gitu. Tapi gimana sih Mbak dari sisi federasi khususnya Perbasi hubungan dengan pemerintah saat ini dalam industri olahraga? Untuk IBL aja, saya 1 minggu ini sudah meeting sama Pak Menkes mengenai protokol kesehatan sama Pak Menpora, ketemu langsung. Karena kebetulan untuk sebuah event olahraga, PPKM ini ada regulasi baru lagi kan. Untuk Jawa dan Bali harus ke Pak Menko Marves, ke Pak Luhut. Jadi kita juga harus maparin lagi bagaimana protokol kesehatannya IBL nanti. Dan nanti juga yang lain-lain akan mengikuti. Betul. Dari situ juga saya pengen sekalian menitipkan untuk anak-anak sekolah, kayak mana sih kalau anak sekolah gitu regulasinya. Walaupun sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya, artinya dengan pemerintah kita cukup baik sekali. Pemerintah juga sangat support, apalagi ini ada agenda besar dari Perbasi, dari bola basket kita, dan nantinya harapannya ya memang timnas kita bisa perform di FIBA World Cup kita 2023. Apakah salah satunya audiensi itu juga menanyakan tentang kompetisi juga bisa ada penonton, Mbak? Ya, memang. Kalau nggak ada penonton gimana gitu, kayak nggak seru olahraga nggak ada penonton. Nggak, sebenarnya gini ya, kan kita kalau 21 bioskop nggak boleh nyebut brand ya. Nggak apa-apa. Boleh ya. Boleh. Kalau kita nonton bioskop kan boleh kan? Iya. Nonton juga. Bedanya nggak teriak-teriak sih ya. Ya tinggal diatur aja regulasinya. Oke. Kan itu dalam satu ruangan tertutup sekian kali sekian. Oke, jadi memang menurut Mbak Nirmala mungkin perlu sebuah trial juga mungkin ya. Ya, oke. Ya, tapi dengan regulasi lah. Ya, nanti tentunya. kita tetap bikin yang sudah vaksin, Ya, yang harus antigen di tempat, betul. ya kan? Setelah itu nanti jaraknya oke. Aplikasi Peduli Lindungi. Peduli ya Lindungi dan sebagainya kita ikutin. Betul. Tapi harus ada penonton. Aha. Supaya apa? Supaya industrinya yang lagi mau bangkit di bola basket kelihatan mulai jalan. Tapi kalau nggak ada penonton, tapi kita usaha deh, kita optimis dulu sekarang. Oke, moga-moga Mbak berhasil deh ya. Amin, mudah-mudahan. Ngomongin sepak bola, naturalisasi sudah dilakukan udah lama nih Mbak. Nah, basket nih sekarang sudah mulai ada kabar naturalisasi pemain juga gitu ya. Mungkin Mbak Nirmala juga mungkin bisa diceritain sih sebenarnya dengan misi seperti itu harapannya seperti apa. Terus kemudian juga harapannya ada pengaruh apa juga terhadap ya perkembangan bola basket Indonesia juga. Sebenarnya naturalisasi di bola basket itu bukan target utama ya. Jadi target utama kita tetap kita pembinaan nyari yang di seluruh Indonesia. Cuman masalahnya kita ini tinggi badan, postur tubuh menjadi satu kendala. Kalau sepak bola itu nggak terlalu isu. Tapi kalau bola basket, kalau kita pakai tinggi yang rata-rata yang standar, begitu kita tanding di luar, itu kita ngelihat lawan itu bisa begini nih, gitu. Nah artinya ya postur jadi satu kendalanya buat kita, sehingga kita terpaksa menaturalisasi beberapa pemain sebelum-sebelumnya kemarin. Dan tapi memang memberi dampak juga, memberi dampak cukup baik untuk prestasi timnas kita pada saat kita beberapa kali qualifiers kita bisa menang. Karena kita nih Indonesia ditarget masuk 8 besar Asia. Ini PR-nya lagi gitu. Dan si naturalisasi ini juga kayaknya menginfluence baik kepada si pemain-pemain kita. Ya harapannya ya gitu, jadi dia bisa transfer skill dan sebagainya gitu. Jadi tapi tetap buat Perbasi ini bukan target utama. Bahwa untuk timnas berprestasi harus naturalisasi sebanyak-banyaknya, tidak. Gitu. Nah ini saya sebagai salah satu pecinta bola basket juga ya,
menyambut banget sih waktu pertama kali dengar kabar Indonesia menjadi tuan rumah World Cup tuh. Wah, luar biasa, kita bakal bisa nonton pemain-pemain bintang, bahkan yang sekarang kan ya berharap kayak Luka Doncic itu siapa tahu bisa datang gitu kan main di Indonesia gitu untuk menghadapi Piala Dunia ini. Udah on track semua Mbak? Semuanya apakah memang dari sisi venue ataupun semua segala sesuatunya masih harus yang dipersiapkan? Tentunya di luar masalah. Kita berharap 2023 udah bebas ya Mbak ya, nggak usah ada pandemi. Amin, mudah-mudahan ya. Gimana tuh Mbak? Update-nya apa sih sebenarnya untuk menuju World Cup 2023? Menuju World Cup 2023 sampai sekarang alhamdulillah semua berjalan on the track. Syukurlah. Kita sudah membentuk satu tim kecil, kepanitiaan kecil, satu untuk Asia Cup. Kalau Asia Cup sudah kepanitiaan lengkap, tetapi untuk World Cup baru panitiaan kecil. Tetapi mereka sudah mulai bekerja. Kita memang ada 2 target di sini ya. Pertama, sukses penyelenggaraan, karena itu juga ngasih dampak untuk Indonesia. Pasti. Dan yang paling penting, yang utama adalah sukses prestasi bagi timnas. Karena timnas ini tadi saya bilang bahwa kita diminta untuk bisa masuk ke 8 besar Asia. Bayangin tuh, 8 besar Asia, baru kita bisa perform. Karena nggak seperti sepak bola, Mas. Iya. Kalau sepak bola, dia itu harus kalau dia tuan rumah kan otomatis tuh kita bisa masuk sebagai peserta. Kalau bola basket kan nggak bisa. Kita mengikuti kualifikasi dulu. Oke. Once kita bisa masuk 8 besar Asia, oke, berarti kamu bisa menjadi peserta FIBA World Cup 2023. Kebayang nggak kalau kita nggak masuk 8 besar Asia? Iya. Terus kita cuma jadi penonton. Iya dong. Nah, inilah tugas utama dari Perbasi. Oke. Kalau untuk kepanitiaan kita nggak khawatir. Ya. Karena di Asia Cup maupun World Cup itu sudah banyak sekali orang-orang yang sudah berpengalaman di Asian Games. Benar. Tapi kalau untuk prestasi timnas, ini yang kita meetingin siang malam nih. Siang malam beneran. Bagaimana kita sekarang akhirnya kemarin kita mau bawa timnas kita untuk TC di Amerika. Oke. Mau bawa ke sana. Dan kita lagi persiapkan untuk itu. Dan mudah-mudahan juga di Amerika kan kalau pandeminya, COVID-nya lebih terkendali. Jadi mereka bisa, dan mudah-mudahan harapannya kita dia bisa naikin skill di situ. Gitu. Kita biarin aja selama beberapa lama di sana. Oke, ya moga-moga ya Mbak ya. Itu salah satu strategi kita sih. Oke. Kita bicara tentang basket putri nih Mbak. Sekarang nih mau tanya tentang perkembangannya juga sekaligus juga potensinya. Nah, kemarin kan saya baca berita tuh timnas basket putri gagal berlaga di World Cup 3x3 ya Mbak ya, under 23 ya karena pandemi. Nah, tapi sekarang kan juga sedang fokus di FIBA ASEAN Women 2021 ini. Potensinya gimana sih Mbak di Indonesia menurut Mbak Nirmala nih basket putri? Basket putri ini kalau untuk timnasnya cukup baik sekali ya. Karena tahun kemarin kita pertama kali Indonesia mengirim ke qualifiersnya Olimpik. Mengikuti kualifikasi Olimpik itu baru pertama kali. Perbasi mengirim. Maksudnya masuk ke dalam kualifikasi peserta. Nah, walaupun pada saat itu kita masih belum berhasil, tetapi semangat itu sepertinya sama tim basket putri ini diterusin. Jadi mereka si manajer ini memanggil pelatih luar, pelatih asing untuk terus melakukan TC karena kita kan nggak jadi ke kejuaraan dunia. Akhirnya dia tetap melakukan TC di Surabaya dan target berikutnya ya ke Women Asia Cup. Dan target berikutnya, dan kalau misalnya ditanya potensi, ya harapan kita sih cukup tinggi. Mudah-mudahan, kita nggak tahu nanti ya. Kita nggak tahu apa, tapi mudah-mudahan bisa cukup baik lah hasilnya. Nggak malu-maluin. Mudah-mudahan. Ini kita bicara juga sekarang topiknya tentang grassroots. Kalau di sepak bola mungkin hadirnya fun football ya Mbak, biasanya kan sekarang banyak banget tim-tim yang mungkin
pertemanan, kantor segala macam. Tapi basketnya juga dari dulu very strong community nih Mbak, fan basketballnya. Ini menjadi salah satu perhatian Perbasi nggak sih sebenarnya? Siapa tahu aja kalau di Amerika tuh kan ada apa namanya, di lapangan-lapangan basket yang di tamannya mereka segala macam tuh kadang-kadang muncul star from nowhere gitu kan. Nah, siapa tahu juga nih, siapa tahu apakah Perbasi juga mengharapkan dari komunitas ini, siapa tahu ada bintang yang perlu diasah gitu nggak sih Mbak? Ya, kita memang beberapa waktu lalu Ketum Perbasi memang sudah pernah ngobrol juga bahwa ternyata kita bisa menemukan pemain-pemain bagus loh di lapangan dari yang begitu, dari kegiatan-kegiatan itu. Tetapi mereka rata-rata memang belum punya klub, sehingga nggak bisa ikutan bertanding di kompetisi-kompetisi yang sifatnya formal bagi Perbasi gitu ya. Nah, jadi memang akhirnya kita nyari tuh pemain-pemain di setiap kegiatan-kegiatan. Kita adain scouting supaya mereka bisa kita arahin untuk mereka bisa masuk ke klub, supaya mereka bisa, karena kan kita juga punya klub yang sesuai dengan usia. Kalau usia sekolah kita punya DBL, Kejurnas juga ada. Kemudian kita punya Liga Mahasiswa, ya kan. Nah, di setelah Liga Mahasiswa ke profesional di IBL. Nah, harusnya tuh bisa nih bulan depan kita Perbasi ulang tahun ke 70 tahun. Kita lagi siapin beberapa kegiatan-kegiatan festival basket. Harapannya ya memang ini juga banyak diikutin, tapi dengan tadi bentuk aja klubnya, bikin aja klub-klub sendiri dulu gitu. Toh klub tidak terlalu rumit. Namain diri sendiri aja dulu. Nantinya ketika dia sudah mau masuk ke liga yang profesional kan baru mengikuti rulesnya IBL gitu. Ya itu keren sih. Semakin banyak. Nggak pernah tahu juga kan ya kita dengan adanya beberapa, karena memang kalau di level pertemanan kadang-kadang kan level skillnya juga random gitu ya. Tapi ada juga yang wah kelihatannya jago banget sih sebenarnya. Ada. Banyak juga kita temuin di beberapa daerah yang begitu. Mana di Jogja juga ketemu. Terus di beberapa daerah juga teman-teman di Perbasi juga banyak cerita. Nah, ini kita sekarang dengan pengalaman Mbak Nirmala nih di olahraga Indonesia, apalagi udah ada sepak bola dan basket yang ya itu adalah olahraga yang sangat digemari ya di Indonesia. Saya mau sedikit nanya juga nih, misalnya yang harus kita lakukan tuh agar industri berjalan ya, karena kadang-kadang kan kita bicara industri olahraga tuh sebenarnya udah industri atau belum sih gitu kan. Nah, kalau ngomongin masalah dari sisi prestasi tentunya ya udah berjalan adanya kompetisi. Tetapi ngomongin bisnis nih Mbak, ini salah satu permasalahan di seluruh dunia juga nih, financial untuk mendukung support olahraga gitu. Harapan dari Mbak Nirmala atau pandangannya selama ini terhadap dunia bisnis dan juga untuk supporting ke arah wilayah sponsor dan yang lain-lain seperti apa sih Mbak? Ini kayaknya kebalik deh, dia lebih jago. Lebih jago, yang nanya lebih jago. Jadi tuh yang nonton, yang nanya jauh lebih jago. Jadi ini waktu 2018 saya juga belajar sama beliau ini. Enggak ini pertanyaan beneran ini. Iya. Dari basket aja deh, udah deh. Tapi gini ya, kan kita ngerasain kan. Artinya kan kita kan orang marketing juga kan. Apa sih yang bikin orang menarik, menoleh? Pertama ya jelas prestasi dulu. Benar kan? Iya, benar. Bintang-bintang dunia ada karena prestasinya. Makanya mati-matian nih Perbasi nge-push prestasi. Karena setelah dia berprestasi, orang akan ngelihat, masyarakat akan percaya. Baru nanti yang lainnya menyusul. Seperti dia mau beli jersinya, baru bisnisnya jalan. Gitu. Jadi memang saya ngambil contoh misalnya di YouTube ada pebasket sombong gitu ya. Itu juga salah satu prestasi dong ya. Kan dia sebelumnya juga. Iya. Gitu. Yang akhirnya setelahnya ya udah deh, gue udah nggak main basket lagi. Ya udah gue menjadi seorang pebasket dengan caranya gue gitu. Pebasket sombong dia dengan caranya sendiri. Dia bikin YouTube, dia bikin satu ya YouTube tentang dia main basket, nantangin orang. Keren sih itu ya, akhirnya jadi ya, lumayan. Keren. Ya luar biasa.
Dan akan ada banyak lagi yang begitu-begitu, saya yakin sih. Banyak nggak sih rencana melibatkan mantan-mantan atlet basket juga Mbak di Perbasi? Pastilah, Pasti ya. pasti harus itu. Harus. Kita bulan depan 70 tahun Perbasi, Aha. kita juga akan memberikan beberapa penghargaan Oke. kepada pebasket-pebasket yang sudah nggak main lagi. Wah, ini harus dinantikan nih, bener. Ya. Atau bahkan yang sudah sangat senior sekali, Iya. atau yang masih muda, yang sekarang masih bekerja, berbuat untuk bola basket Indonesia. Aduh, mulia sekali nih Mbak Nirmala dan Perbasi yang sekarang ya. Bakal keren ya, harusnya ada beberapa terobosan yang dilakukan Perbasi. Nah, pertanyaan terakhir Mbak, udah cukup panjang obrolan tentang Perbasi, tetapi yang terakhir sih biasanya standar pertanyaannya sih, harapan Mbak Nirmala nih sebenarnya buat olahraga Indonesia apa sih sebenarnya gitu? Olahraga Indonesia secara keseluruhan Ya. ya, sebetulnya udah tahu lah semua orang bahwa Indonesia ini punya potensi sangat besar. Jumlah penduduknya besar, harusnya kita bisa. Harusnya talenta-talenta juara itu ada di Indonesia. Oke. Harapannya saya gitu, kita bisa menemukan talenta-talenta juara di Indonesia selama keorganisasiannya dikelola secara profesional. Sekarang Karena- udah profesional belum sih? Belum sepenuhnya ya, Oke. karena kan kebanyakan cabur-cabur termasuk di kita juga pengurusnya masih belum bisa fokus 100%. Masih ada kegiatan lain Oke. sebagai orang kantoran, sebagai apa. Bahwa sebuah organisasi olahraga harus dipegang oleh orang yang fokus. Oke. Itu kunci sih. Iya. Karena sebuah organisasi tidak akan bisa dengan autopilot. Iya sih, pasti. Nggak bisa dibiarin aja nanti pelatihnya jalan sendiri, atletnya jalan sendiri, atau bidang-bidangnya jalan sendiri. Jadi harus ada orang yang fokus. Harapannya ya begitu, dengan kita lebih fokus. Ini nasihat juga buat kita di Perbasi. Jadi dengan kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih dapetin capaian kita secara maksimal. Keren, Ibu Nirmala Dewi. Terima kasih sekali nih udah sharing banyak cerita dan juga update, karena kadang-kadang juga masyarakat juga banyak bertanya sih Mbak, sebenarnya apa yang mau dilakukan sama federasi, mungkin juga platform-platformnya juga harus diketahui masyarakat lebih luas. Dan saya pribadi, teman-teman semua mengharapkan juga sukses untuk Mbak Nirmala Dewi. Amin, terima kasih. Karirnya di basket dan juga bisnisnya dan yang lain-lain. Semoga cita-cita dan juga yang paling penting ekspertis dari Mbak Nirmala ini bisa menggairahkan olahraga khususnya basket di Indonesia. Tapi abis ini kita belajar marketing dong ya. Terima kasih. Jago nih, jago. Enggak lah Mbak. Thank you Mbak ya. Thank you, sama-sama. Terima Sehat-sehat kasih. selalu ya. Sehat semua. Amin.